Baik, apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera. Kali ini saya akan memaparkan ajang talenta film pendek yang Dikmen, di mana banyak dalam tahun ini kita akan melakukan prosesnya kembali menuju daring, seperti kalau ada bapak-bapak ibu yang mengikuti tahun-tahun waktu COVID dulu ya. Lalu mungkin slide berikutnya. Masih kita berkutat dengan micro movie di mana pendekatan ini jadi online. Bagaimana menyampaikan film pendek atau film bercerita dalam pola naratif yang berdurasi pendek yang bercerita lugas singkat ya, sehingga mampu mengambil perhatian dari penonton kita. Film ini menampilkan satu situasi yang terjadi dalam kehidupan atau tokoh atau subjek tertentu yang mencerminkan tema. Micromovie adalah perkembangan seni film dari tumbuhnya koneksi internet yang dapat diakses secara global pada media sosial dengan durasi lebih singkat. Next slide. Tema yang diusung tahun ini adalah ekspresi seni, inspirasi negeri dengan kebiasaan anak Indonesia hebat untuk menyongsong Indonesia emas melalui pembangunan siswa-siswi Indonesia unggul, berkarakter mulia, disiplin, berdaya saing, sehat, dan cerdas. Jadi Bapak Ibu bisa ditafsirkan menjadi pola-pola naratif, pola-pola bercerita yang dapat mendukung tema ini. Next slide. Jadi persyaratan bisnis kita sama jenis film, drama fiksi berdurasi pendek, memiliki alur, konflik, dan tokoh dengan motif yang kuat, lalu harus memberi nilai positif dan inspiratif untuk masyarakat yang menontonnya. Karena jangan lupa Bapak Ibu, kita akan tayangkan ke khalayak umum. Lalu karya ini bersifat orisinal atau baru, film harus baru, dan hanya dibuat khusus untuk FLS 3N 2025. Belum pernah dilombakan di ajang lainnya tentu, dan tidak boleh menyinggung sara atau mengandung pornografi. Diharapkan cerita itu orisinal, artistik, dan tentunya layak untuk dipertontonkan ke layak. Karya siswa bersifat mandiri, tidak boleh dibantu oleh tenaga profesional atau guru. Dan di kemudian hari jika kami mendapati pelanggaran-pelanggaran itu, tentu ini akan mempengaruhi proses penilaian. Hasil murni dari peserta dan dapat dipertanggungjawabkan ketika nanti ada proses interview berlangsung. Bantuan hanya dari siswa lain atau vendor dari panitia-panitia setempat. Next slide. Tim peserta, satu sekolah hanya boleh maksimal 3 peserta, di mana 3 peserta itu mungkin akan merangkap sutradara, penulis, produser, editor, sinematografer, penata artistik, dan suara. Peserta yang bisa dibantu oleh siswa lain di luar tim inti, boleh dalam teman komunitas, teman sekolah, grup sekolahnya ya, ekskul film biasanya banyak. Format nama file, pastikan film pendek, nama lengkap, nama sekolah, kabupaten, provinsi. Karena kami menghadapi banyak file, tentu hal ini sangat mengganggu proses penilaian ketika teman-teman salah memberikan urutan dan segala macam. Upload video ke YouTube dengan mode unlisted. Jadi untuk mentrace list view, kita bisa mentrace, artinya
belum terpublikasi, pastikan teman-teman mode unlist ya. Sampai film ini dirilis oleh PPTI, maka boleh nanti dijadikan list. Hanya bisa ditonton oleh orang yang memiliki link. Lalu link video dimasukkan ke portal FLS 3N di 2025. Next slide. Kriteria umum, film ini menunjukkan keindahan sinematik secara aspek artistik ya, keindahan artistik ya. Sinematografinya, visualnya, artistiknya mungkin, bagaimana penataan scene, audio, dan editing. Micromovie berdurasi kontennya saja hanya 3 menit konten inti ya, di luar kredit dan opening time. Tanpa dialog, narasi, voice over, dan monolog, artinya tidak ada aspek naratif yang diambil dari keempat unsur ini. Aspek penceritaan diambil dari 4 unsur ini. Hanya sebagai pendukung-pendukung suasana atau suara. Jadi atmosfer boleh, sekedar teriak boleh, tapi gambarnya yang diutamakan, apakah gambar itu bisa merepresentasikan tema dan cerita, itu yang lebih penting. Harus komunikatif secara visual, universal, dan inspiratif. Wajib mengandung pesan, saran, dan solusi, bebas dari unsur sara dan pornografi. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut di buku panduan. Bagaimana yang bisa teman-teman highlight di sini adalah content body only just for 3 minutes. Hanya untuk 3 menit. Next slide. Belum berubah. Di situ udah berubah. Oh, ini udah. Teknis produksi, kamera bebas, DSLR, HP, GoPro, Handycam, mungkin smartphone, karena resolusi wajibnya di 1920 kali 1080 atau format HD. Nah, mungkin teman-teman akan sayang kalau dia formatnya misalnya 4K atau 2K. Silakan aja syuting di 4K, 2K, tapi upload ending file ada di HD. Dan kalau teman-teman nanti mempunyai 2 resolusi, silakan aja. Tapi takutnya nanti teman-teman pengen lebih baik kualitasnya, silakan syuting di 2K atau 4K. Nanti teman-teman edit di 2K dan 4K. Tapi hasil akhirnya yang di-upload khusus BPTI hanya format HD High Definition. Ya. Lalu tanpa footage atau bahan yang dibuat oleh orang lain dan musik dari luar tim. Lalu kami juga akan mendeteksi apakah penggunaan artificial intelligence untuk penggunaan shot itu kami tidak menyarankan dan tidak diperbolehkan, karena yang kita cari adalah talenta kreativitas tentunya. Musik wajib ciptaan sendiri atau sudah public domain. Jadi bagi kami originalitas musik itu kami utamakan kalau itu buatan sendiri, di mana kami melihatnya ketika credit title di ending. Ya. Kalau itu merupakan karya teman-teman, tentu ini menjadi penilaian tambah untuk tim juri nanti. Aspek rasio full frame tanpa letterbox, tanpa ada hitam dipotong untuk misalnya untuk penataan, untuk penambahan proses kreatif ditambahin letterbox atas dan bawah, itu tidak diperkenankan di sini. Full frame tanpa letterbox dan pilar box. Kalau teman-teman tahu itu ada hitam di atas di bawah. Untuk penyempitan frame itu tidak diperkenankan di lomba ini. Lalu dokumen pendukung sebagai dewan juri untuk menggali lebih dalam apakah otentik dan segala macamnya, kami akan mendrill dari dukungan pendukung PDF-nya, konsep film statement, sinopsis, skenario, daftar alat, susunan tim produksi, foto-foto behind the scene, format penulisannya diperhatikan, upload dokumen, surat pernyataan keaslian, folder backup, link. Nah, usahakan teman-teman mempunyai link backup yang juri bisa akses ketika ada hal-hal yang ingin juri lebih
dalam lagi ketika proses nasional berlangsung, karena proses ini proses daring ya. Jadi juri diberikan privilege khusus untuk mencari-cari potensi-potensi jika karya itu dapat dibuktikan oleh dewan juri tentunya. Next slide. Jurian tingkat nasional dilakukan secara daring. Peserta akan diikuti sesi wawancara online untuk dapat mencari dan menggali kedalaman dari proses penilaian. Film diunggah ke YouTube Mode Unlisted. Backup karya, jangan lupa backup karya diunggah Google Drive dengan nama folder, karya, nama sekolah, dan judul. Tahap seleksi, tingkat sekolah, kabupaten, kota, provinsi, nasional, daring. Nah, ini ada yang baru teman-teman di sini. Karya boleh diperbaiki setelah mendapat masukan dari juri di setiap tahapannya. Ini yang baru. Jadi teman-teman buat film, masuk 3 besar atau 6 besar oleh juri wilayah, katakan juri kota, ya, lalu dapat masukan yang menurut teman-teman itu lebih baik, silakan rubah terus sampai ke tahap seleksi nasional, nanti terakhir tidak bisa dirubah lagi. Jadi manfaatkan betul proses penciptaan secara berkesinambungan ini. Next slide. Next slide. Pelanggaran nih, teknis dan non teknis bisa mempengaruhi penilaian. Ya, kami sering menemukan film bagus, tapi kenyataannya dia memakai stock shot orang lain, maka dengan sangat dengan itu kami bisa menjatuhkan diskualifikasi. Nah, yang ini juga yang sering, film rusak atau data pendukung tidak lengkap. Tiba-tiba gambar blank di tengah, film bagus, tapi tiba-tiba ada black hitam. Karena cacat data, mungkin itu kami akan membatalkan kemenangannya, bisa jadi, atau mengganti dengan film lain. Jadi pastikan dia layak tayang. Dilihat tidak ada masalah atau kecacatan teknis, teman-teman. Lalu indikator penilaian utama kami, kita akan cari knowledge, apakah pengetahuan siswa terhadap pengetahuan film dan teknik sinematografi, alur cerita dan pesan cerita, skill, di mana mereka mengimplementasinya ke dalam penyutradaraan, kreativitas teknik visual, editing, audio, dan segala macam. Dan karya tentu harus bersifat artistik dan mampu menggugah banyak orang dan daya tarik emosional. Lalu yang paling biasanya yang sering menang ya, dia baru buat mata juri, baru secara cerita, baru secara looks, dia mengagetkan dewan juri itu biasanya ya. Maka diperlukan teman-teman mampu menggali inovasi dan dampak. Next slide. Oke teman-teman, itu dari film pendek. Sekarang waktunya teman-teman untuk bersinar lewat film pendek. Ayo berikan kreativitas, inspirasimu, karyamu untuk negeri, dan satu cerita bisa menginspirasi ke seluruh negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti sesi tanya jawab ya Bu. Kemudian bisa dikumpulkan. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Arli Yanatri yang sudah menyampaikan materi lomba terkait film pendek. Sobat Prestasi tadi sudah bisa menyimak bersama ya apa yang menjadi acuan dalam penciptaan karya film pendek. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke materi dari narasumber kita, yakni menulis cerita pendek yang akan disampaikan langsung oleh narasumber